wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, saya mahasiswa PPG Daljab 2022 di UIN Araniri, Banda Aceh. Ini adalah hasil dari ukin saya. Assalamualaikum. Pagi semua. Pagi, Ibu. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya dulu. Dulu siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nanti asala rasulahu bil huda wa dinil haq bil qiraati kulli wa kafa bidayyinda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipur. Ya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, setelah libur berapa hari? 1 minggu, 2 minggu ya, setengah bulan akhirnya kita bisa masuk kembali di sini. Sehat semua? Sehat? Sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa? Rehan kemana? Oh sakit, oke. Yang sakit nanti sepulang sekolah jenguk ya. Oke. Hari ini kemarin kita sudah belajar materi apa kemarin? Masih ingat sebelum kita liburan? Materi tentang iman. Iya, iman kepada para rasul ya. Hari ini kita akan belajar tentang larangan untuk pergaulan bebas dan mendekati zina. Pernah dengar kata itu? Pergaulan bebas pernah dengar? Ada yang sudah bergaul bebas? Tidak ya? Alhamdulillah tidak. Zina tahu zina? Coba yang tahu apa itu zina coba? Angkat tangannya. Ya. Apa? Hubungan seks laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Ya, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ada yang lain? Oh ya. Ya, zina adalah dosa besar. Ada yang lain? Ya. Perbuatan yang dilaknat Allah. Zina adalah perbuatan yang dilaknat Allah. Ya. Yang lain lagi ada? Ada lagi? Oh ya, Mbak Tri. Zina adalah pandang-pandangan, bersentuhan dan saling memuaskan. Ya, pandang-pandangan, sentuhan ya itu termasuk daripada zina. Ada yang lain? Cukup. Oke, itu berkenaan zina yang akan kita pelajari
Yang bolehin apa? Alasanmu. Yang hari ini punya pacar, yang ngebolehin untuk pacaran, ada? Nggak ada? Nggak ada. Salah satu gerbang untuk menuju perzinahan adalah apa? Pacaran. Awas ya, hati-hati ya. Nanti kita bahas itu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pergaulan bebas dari larangan mendekati zina. Spesifiknya kita akan bahas tentang surat Al-Isra ayat 32 dengan surat An-Nur ayat 2. Itu nanti akan membahas hukum tentang zina, larangan mendekati zina, kemudian hukum daripada orang yang berzina. Nah, kita akan bahas itu. Oke. Kemudian untuk penilaiannya, Ibu akan nilai dari nanti habis ini Ibu akan kasih post test kalian ya. Post test pretest dulu, pretest dengan quizzes. Habis itu nanti kita di akhir agenda kita akan post test. Kemudian ada penilaian tentang sikap kalian. Kemudian ada penilaian dari keaktifan kalian berbicara di kelas. Kita nanti akan buat kelompok. Jadi kita hari ini belajarnya dengan menggunakan model pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi Ibu nanti kasih problem, kita diskusikan bareng, kita cari solusi daripada permasalahan yang akan kita kasih. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini, kita pretest dulu ya. Silakan HP-nya dikeluarkan, punya paket kan? Oke, kalau yang nggak ada paket nanti saya kasih password wifi di sekolah kita ya. Oke, silakan buka HP-nya, buka quizisnya. Kita akan bermain dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kita lihat dulu, Ibu punya video yang akan menggambarkan tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita lihat videonya bersama-sama. Nanti yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Kalian coba saksikan, kemudian bisa diambil hikmahnya dari video ini. Coba kita bisa memetik hikmah dari video ini apa? Dari yang sebelah kanan itu dulu. Siapa yang mau
kasih hikmahnya. Coba Mbak. Ya. Akibat pergaulan bebas yang sangat rugi adalah perempuan. Ya, akibat pergaulan bebas yang rugi perempuan. Iya ya, itu tadi ya, yang buang anaknya, yang hamil di luar nikah, yang bingung setelah itu sampai akhirnya dia minum obat bunuh diri, yang rugi perempuan. Ada yang lain? Ya. Tuh. Akibat pergaulan bebas yang menanggung bukan hanya kita, tapi orang tua, kerabat, bahkan instansi tempat kita sekolah pun menanggung malu. Ya, yang malu bukan hanya kita saja, orang tua kita, bahkan sekolahan kita, tempat kita sekolah itu pun ikut malu. Ibu juga malu kalau seandainya di antara kalian nih ada yang sampai kebobolan seperti itu, nauzubillah min dzalik. Tapi kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Baik-baik semuanya. Ya. Ada yang lain nih Pak? Gimana Pak? Ya, Mbak. Menghancurkan masa depan, Bu. Ya, menghancurkan masa depan. Masih ingat teman SMP dulu yang nikah muda ada? Sekarang udah seperti apa? Punya anak mama ya, hidupnya di rumah jadi ibu rumah tangga ya. Masa depan yang harusnya cerah, bisa sekolah lagi, bisa perguruan tinggi, bisa kerja, bisa menggapai impiannya, akhirnya putus gara-gara apa? Gara-gara pergaulan bebas, gara-gara perbuatan zina. Oke, itu tadi berkenaan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita masuk ke materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ini materi kita yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 ya. Oke. Tujuannya kita belajar ini satu yang jelas kita nanti untuk belajar tentang tajwidnya dari surat Al-Isra sama surat An-Nur itu ya. Kemudian memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan dan perbuatan zina, mengidentifikasi pergaulan dan perbuatan sesuai dengan surat Al-Isra dan An-Nur, kemudian mengidentifikasi cara menghindari dan menanggulangi pelaku perbuatan bebas dan zina ini, kemudian kaidah tajwidnya, kemudian belajar untuk menghafal surat Al-Isra ayat 32. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Harapannya setelah kita belajar ini, karakter yang akan kita bangun itu kita menjadi orang yang religius ya, religius, jujur, toleransi, disiplin dan seterusnya. Oke. Nih, surat Al-Isra ayat 32 ini yang berkenaan dengan larangan untuk perbuatan zina.
zina nih nggak pernah nonton. Ada yang mendekati? Jangan ya, jangan. Oke, hukum tajwid daripada surat Al-Isra ayat 32. Ada yang mau mencoba untuk identifikasi dulu? Yuk coba. Oke, Cindy lagi. Ya, yang lain mana? Halo. Hai. Hai, mana suaranya? Hai. Yasin. Walau hukum bacaan matobi'i dengan alasan huruf lam berharokat fathah diikuti alif. Oke. Ini ya. Ini ya. Matobi ya. Ya. Panjangnya 2 harokat. Terusin. Takrobu hukum bacaan kol-kola sudro dengan alasan huruf kof berharokat sukun. Oh ini ya. Kop sukun. Ini kol-kola kubro. Kemudian Zina innahu hukum bacaan majais mutasir dengan alasan matobi'i bertemu hamzah pada lafaz berbeda. ya, itu ya. Ini hukum tajwid daripada surat Al-Isra ayat 100. Ayat berapa? 32. Ternyata belum ngantuk ya, paham ya. Kemudian nih isi kandungannya. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32, larangan mendekati zina, perbuatan yang mengarah pada perzinahan. Nih ya. Kemudian zina merupakan perbuatan keji, perbuatan yang kotor, jalan-jalan buruk. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sing zina ki hewan. Kalau manusia punya akal, manusia punya hati, agama apapun itu tidak melegalkan yang namanya zina. Paham sampai di sini? Oke. Kemudian surat An-Nur ayat 2 bisa dibaca ya, buka Al-Qurannya masing-masing, dibaca sendiri surat An-Nurnya ya. Itu berkenaan dengan hukuman bagi orang yang berzina. Nah, kalau di kita, di masyarakat kita, hukumannya apa bagi pezina? Yang zina diapain dalam masyarakat kita kalau ketahuan? Contohnya di agama ada yang zina, didobrak pintunya, ketahuan di dalamnya lagi zina. Apa yang dilakukan coba di masyarakat? Dinikahkan. Ya, ada yang lain lagi coba diapain selain dinikahkan? Ada. Kalau yang berzina itu ternyata pas udah bojo dewe-dewe, udah punya suami dan istri masing-masing, diapain coba kalau ketangkep? Diusir. Emang ada di masyarakat kita ada yang berani ngusir? Palingan itu kan didenda ya. Pernah dengar? Didenda duit kan? Nah ini yang terjadi di masyarakat kita. Sedangkan di dalam hukum Islam di Allah itu menjelaskan di sini. Coba artinya dibaca Pak, satu orang. Pak, coba dibaca. Pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah salah adalah seksinya kepada keduanya. Jika kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah laksanakan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, ini hukum bagi pezina di dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu jelas hukumnya. Kalau di masyarakat kita, ya, pezina itu hanya sekedar kalau ketahuan dinikahkan, nek meteng konangan dirabeni, ya. Iya. Kalau di Islam enggak, tuh, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing 100 kali didera itu. Dipukul, dicambuk 100 kali. Rasanya apa? Rasanya ya mesti sakit. Setelah dicambuk apa kalau dalam Islam? Diusir dari desa itu, nggak boleh kembali. Ini dalam hukum Islam. Kalau yang zina itu laki-laki dan perempuan yang sudah nikah itu dirajam. Tahu dirajam apa? Dirajam itu dilemparin dengan batu dengan kerikil sampai mati. Ini Islam. Kok realitasnya kita beragama Islam tapi hukumnya nggak seperti itu? Iya. Karena kita yang dipakai di negara kita adalah hukum positif, bukan hukum Islam, bukan hukum agama. Ketika kita yang melaksanakan hukum itu, saya yakin hari ini kita lakukan itu, besok kita sudah dibawa ke kantor polisi, kita sudah di penjara, ya, ya enggak? Iya, karena negara kita bukan negara Islam, negara kita itu memakai hukum positif, maka kita nggak bisa berkesenangan dengan itu. Tetapi ketika kita belajar tentang hukum zina ini dalam Al-Quran seperti ini, artinya
Islam itu adalah gerakan preventif. Kalau ada orang yang berzina, kemudian di alun-alun dirajam, bandemi, dipukulin sampai mati, akhirnya masyarakat yang melihat itu dia akan ada rasa takut. Takut untuk apa? Untuk berzina, ya kan? Kalau kamu menyaksikan itu di depan mata kepala kamu sendiri, takut nggak kamu akan melakukan itu? Mau ikut-ikut kayak gitu nggak? Enggak kan? Iya, karena itu hukum Islam. Hukum Islam itu hukumnya gerakannya preventif. Kalau hukum yang ada di negara kita kan nggak seperti itu. Dan juga perzinahan itu kalau di pasal di undang-undang itu masuk nanti akhirnya dia masuk ke penjara. Dan kalau hamil di luar nikah, ini nanti akhirnya norma sosial yang terjadi di masyarakat kita. Tapi sekarang norma sosial kita pun sudah tidak seperti dulu. Orang hamil di luar nikah pede aja, iya nggak? Iya. Pernah nggak kondangan? Ternyata mantannya perutnya besar. Pernah? Pernah nggak kondangan? Ternyata mantannya ini sudah selesai lahiran, terus akhirnya nikahan campur bayenan. Pernah nggak? Ya ini yang terjadi di masyarakat kita karena apa? Kurangnya sanksi sosial. Kalau zaman dulu saya kecil itu ketika ada orang yang hamil di luar nikah udah ramai, masyarakat ramai, sampai nggak berani keluar rumah, orang tuanya, kerabatnya. Yang sekarang, oh bahagia, ya guys. Materi ini materi pergaulan bebas dan larangan zina. Ini jalannya nih ya, jalan menuju zina. Pandangan mata, rayuan lidah, sentuhan, rabaan, pegangan tangan, angkat kaki, keinginan hati, kemauan. Ini alurnya. Pertama matanya mandang, cantik, tangannya megang. Kemudian akhirnya di finalnya untuk perzinahan itu akhirnya di kemauan. Langsung yang bisa ya. Jangan sampai kita termasuk daripadanya. Oke, untuk hari ini materi kita ketemukan di sini. Kita masuk ke diskusi ya, diskusi kelompok ya. Berapa orang yang hadir hari ini? Ada 1, 2, 3, 20. 20 kita bagi 4 kelompok ya. Oke, silakan kita bagi 4 kelompok. Kemudian nanti kita akan diskusikan. Yuk, silakan bagi 4 kelompoknya. Oke, perhatian ya. Hai. Halo. Oke, kasih tepuk dulu dong. Masih sehat? Masih semangat untuk belajar? Oke. Kelompoknya sudah terbagi 1, 2, 3, 4. Ini Bu bagi LKPD-nya. Silakan didiskusikan, dikerjakan, diskusikan dengan temannya. Ambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, apa yang ada di LKPD ini ditulis ya. Namanya ditulis di dalam ke kelompoknya. Oke, saya bagi LKPD-nya ya. Nanti yang untuk pribadi dilepas saja. Ya, silakan. Didiskusikan dengan teman di kelasmu. Oke, silakan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD ini? Ada yang belum paham? Oh iya, Mbak, silakan. Berkenaan ini LKPD disebutkan diminta untuk mendiskusikan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ini semua isi kandungannya kita tulis atau langsung simpulkan aja. Ya, Al-Isra 132 itu kan yang diminta di situ identifikasi tajwidnya. Kemudian arti perkataannya nanti ditulis di bawahnya. Nah, kemudian yang ditanyakan Bu, terus apa tadi? Isi kandungan ya. Isi kandungannya apa aja ditulis. Jangan langsung kesimpulan, apa aja ditulis, isi kandungannya kemudian disimpulkan di akhir, ya. Paham ya, Mbak? Oke, kelompok ini ada yang mau ditanyakan untuk LKPD? Ada yang nggak paham? Ada sebelah situ. Ya. Apa, Mbak? Bisa? Paham ya? Kalau nggak nanya berarti paham. Bu. Oke, Mbak Tri. Bu, hukum tajwidnya apa ditulis semua? Hukum tajwid. Ya. Jadi di ini aja, Mbak. Jadi ayatnya kan itu ada tulisannya di garis bawah. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Gitu ya. Oke. Yuk. Ada yang mau tanyakan LKPD-nya? Bu, ini Apa? Bu, ini ditulis semua nama kelompoknya. Iya, jadi atasnya kelompok. Berarti yang di sini kelompok 1, 2, 3, ini kelompok 4, terus nama-nama temannya ditulis di atas, ya. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama ya. Yuk, silakan.
kedua adalah kita dilarang mendekati zina. Dilihat dari bahasanya larangan mendekati, artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Berarti sangat berbahaya zina ini karena didekati saja tidak boleh. Ya, kasih hapus dong. Oke, ada yang menambahkan lagi? Kelompok lain? Ya, kelompok 3. Yuk, silakan. Perbuatan yang keji artinya perbuatan zina adalah perbuatan yang buruk, jorok, rusak jika sampai kita melakukannya. Ya, itu kandungan surat Al-Isra ayat 32. Ya, kasih hapus kelompok 3. Ada lagi? Terakhir? Oke, ya, kelompok 4. Apa kesimpulannya kelompoknya, Mbak? Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 adalah 1. Larangan mendekati zina. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perzinahan. 2. Zina itu perbuatan yang keji dan buruk. Artinya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang memiliki dampak sangat buruk bagi kehidupan, baik itu secara keimanan maupun fisik, secara pribadi dan sosial. Ya, oke, kasih hapus. Itu tadi kesimpulan daripada apa? Isi kandungan surat Al-Isra ayat 32. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua di LKPD untuk didiskusikan dari kelompok 4 dulu. Yuk, coba. Pertanyaan yang kedua, berkenaan dengan bagaimana pendapatmu tentang hukum orang yang berzina? Kalau menurut Al-Quran seperti itu, kemudian kalau dikaitkan dengan yang di masyarakat bagaimana? Yuk, silakan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera perzina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Tapi yang terjadi sekarang di masyarakat, pezina dinikahkan, sudah selesai urusan. Ya, itu yang terjadi di masyarakat menurut kelompok 4 ya. Ayo kelompok lain menanggapi, silakan. Oh ya, kelompok 3. Diasingkan dan dijauhkan dari keluarga dan tidak boleh kembali, tapi yang ada sekarang pezina kalau ketahuan digerebek. Ya, pezina kalau ketahuan digerebek ya. Digerebek terus ini nikahkan juga. Oke, kelompok yang selanjutnya. Yuk, kelompok 3. Bagi pezina yang masih single didera atau dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari kampung, desa, atau kota itu. Tapi yang terjadi di masyarakat sekarang, pezina kalau hamil segera dinikahkan, kalau tidak hamil jika tidak ketahuan ya lanjut, dan kalau sampai ketahuan hanya segera dinikahkan. Ya, oke. Itu tadi dari kelompok 2 ya. Pezina kalau ketahuan hamil dirabene, dinikahkan, kalau nggak ketahuan lanjut ya Mbak ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, kelompok yang terakhir, nomor 1. Bagi pezina yang sudah menikah didera sampai mati dan kita dilarang untuk berbelas kasih pada pezina. Tapi kalau sampai itu dilakukan di masyarakat kita saat ini, kita yang akan masuk penjara. Makanya adanya lo pezina udah menikah, kalau istrinya rela dimadu ya nikah lagi, kalau tidak ya hanya sekedar madu aja. Ya, madu manis ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Hapus dong. Ya, itu realitas yang terjadi di lingkungan kita, dan ketika kita kaitkan dengan hukum perzinahan di dalam Al-Quran memang jauh sekali dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Oke, LKPD-nya silakan kalian cermati kembali, kalian koreksi lagi dari hasil yang disampaikan teman-teman kalian. Coba disempurnakan lagi LKPD-nya. Yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Dibenerin dulu. Kalau sudah dibenerin baru nanti kita kumpulkan. Oke, silakan. LKPD-nya kumpul Mbak. Oke, sambil menunggu teman mengumpul LKPD yang sudah dikerjakan. Oke, dari hasil kita diskusi tadi, untuk hasil pembelajaran hari ini apa aja? Yang pertama kita simpulkan dulu ya. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 32, isi kandungan dari ayat itu yang pertama apa? Al-Isra 32 kandungannya apa yang pertama? Bagi pezina itu didera 100 kali. Yang kedua, kita sebagai muslim tidak perlu kasih sayang, perlu berbelas kasih dengan hukuman itu. Ya, itu Al-Isra. Itu surat An-Nur ayat 2 ya, kandungannya. Kemudian yang ketiga apa? Ketiga, hukuman itu dijalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam surat An-Nur ayat 2. Kalau yang kandungan surat Al-Isra ayat 32
Zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, ya Kak? Ya, jadi itu kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini pembelajaran kita. Oke, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita masih pertemuan yang akan datang kita tetap akan membahas tentang perzinahan, tentang zina, larangan pergaulan bebas dan zina. Kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghindari itu, kemudian akibat yang akan kita dapat ketika kita melakukan itu, ya. Kita akan lanjut di materi perzinahan di minggu yang akan datang. Oke, silakan dikerjakan post-test kita. Lihat di depan quizzes itu kodenya, ya. Silakan dikerjakan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Yuk, silakan dibuka. Oke, silakan. Kalau pretest tadi nilainya kecil, post-testnya harusnya besar dong. Kita kan sudah belajar. Semua, ya. Tadi yang finish lahir dengan nilai sempurna 10, kita ada beberapa orang, ya, termasuk Bunga. Mana Bunga? Ya, kasih hapus dong. Ya, terima kasih. Kita ada yang bisa disampaikan, Mbak? Pembelajaran hari ini sangat menarik Bu, sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Dan besok pembelajarannya ini aja ya Bu, soalnya menarik. Ya, Lebih seru. oke. Kata Mbak siapa? Mbak Sartika, pembelajaran hari ini lebih menarik ya, kita nggak ngantuk ya. Minggu depan kita akan belajar dengan metode yang seperti ini kembali. Kita akan diskusi lagi. Oke, sampai di sini cukup. Harapan kita semua bahwasannya dengan materi ini, kalian paham dengan materi ini, besok kalian nggak termasuk daripada orang-orang yang ada di dalam materi ini. Paham maksud Ibu? Kalian bisa menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan perilaku perbuatan zina. Kalian sampai kelas 12, sampai ujian, sampai lulus, sampai sukses, dan akhirnya sampai menikah resmi. Jadi perbuatan itu tidak termasuk daripada perbuatan zina. Oke, terima kasih. Setelah ini silakan istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.